Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum masuk di video kali ini, perkenalkan dulu, nama saya Muhammad Fikri Azhar dari kelas SI 4108. Di video kali ini saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan Big Data dan implementasinya di dalam kehidupan. Kita langsung masuk aja. Big Data. Big Data adalah pengumpulan dan penggunaan informasi dari berbagai sumber. Tujuan untuk membantu kamu membuat keputusan yang lebih baik. Mahadata bisa dibilang sebagai konsep tentang pengolahan data dalam jumlah yang sangat besar. Bentuk pengolahannya dari tahap pengumpulan, analisa, sampai visualisasi data, semua proses itu dilakukan setiap hari. Menurut laman TechStorm, ungkapan Big Data sering digunakan dalam pengaturan perusahaan untuk menggambarkan sejumlah data yang besar. Hal itu bukan merujuk pada jumlahnya, melainkan visualisasi dataset yang tidak dapat disimpan atau diproses menggunakan perangkat lunak basis data tradisional. Konsep inti dari Big Data adalah mengatur data informasi agar mudah diakses dan berguna secara universal. Jadi, bukan hanya mengumpulkan data sebanyak-banyaknya, akan tetapi juga mengolah data tersebut agar menjadi knowledge yang berguna. Berguna untuk apa? Bisa untuk bisnis, penelitian, pengembangan obat, hingga pendidikan. Secara garis besar, ada 3 konsep inti dari Big Data yang perlu dipelajari. Yang pertama ada integrasi data, manage, dan analisis data. Integrasi data, Big Data itu menyatukan data dari berbagai sumber dan aplikasi yang berbeda. Mungkin mekanisme integrasi dan manajemen basis data tradisional yang kamu pakai sekarang sudah tidak relevan. Dalam integrasinya, kamu membutuhkan strategi dan teknologi baru untuk menganalisis Big Data pada skala terabyte atau bahkan petabyte. Kedua, memanage. Layaknya sebuah data, Big Data sendiri juga membutuhkan ruang penyimpanan. Ada banyak pilihan yang bisa kamu gunakan sebagai penyimpanan mahadata, Big Data. Namun yang paling sering digunakan adalah cloud storage. Ada banyak penyediaan jasa cloud storage di internet. Kamu tinggal pilih sesuai budget yang ada. Ketiga, ada analisis data. Investasi besar untuk mengumpulkan dan mengolah data baru bisa terbayar jika kamu bisa melakukan analisis. Namun, seperti yang saya bilang sebelumnya, software pengolah data tradisional tidak mampu untuk mengolah Big Data. Hal ini karena Big Data terlalu besar, kompleks, dan cepat berubah. Kita perlu membuat sebuah model data menggunakan machine learning dan artificial intelligence. Dengan begitu, kamu bisa menganalisis data bantuan machine learning dan artificial intelligence. Hasil akhirnya adalah knowledge atau insight baru yang sangat bermanfaat. Contoh implementasi Big Data pertama ada di bidang pertanian dan kehutanan. Dalam bidang pertanian dan kehutanan sendiri ada banyak contoh penerapan Big Data. Pertama, untuk mempelajari harga produk pertanian di suatu negara. Kedua, untuk mempelajari rantai produk pertanian. Ketiga, sistem informasi legalitas kayu perhutanan. Keempat, sistem informasi dini kebakaran hutan. Kelima, untuk pembuatan sistem informasi cuaca. Kedua, bisa di bidang kesehatan. Salah satu contoh penerapan Big Data yang jelas terlihat oleh masyarakat luas adalah pusat informasi pandemik, misalkan pusat informasi COVID-19. Contoh yang lain adalah pengambilan kebijakan preventif penyakit menular dengan database. Dan yang terakhir adalah sistem informasi rujukan rumah sakit. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.